Mesir tidak ada. Bapak pergi ke Saudi Arabia, di Mekah, di Medina, tidak ada halal bihalal. Hanya ada di Indonesia ini halal bihalal. Termasuk di Irak tidak ada. Di Irak itu yang ada ISIS. ISIS itu kan kita sudah tahu semua singkatannya. Islamic State of Iraq in Syria. Tetapi mungkin ibu-ibu belum tahu ada singkatan baru. Ya, ini singkatan kalau Pak Kapolda tidak setuju ISIS, pasti. Pak Danrem tidak setuju ISIS, yang Islamic State itu. Pak Gubernur, semua pihak pasti tidak mendukung ISIS ada di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Tetapi ISIS yang saya bilang ini pasti didukung ibu-ibu. Kalau tidak saya balik singkatannya. ISIS itu Bu, singkatannya Ikatan Suami Istri Satu. Saya kira ibu pasti dukung ini. Kalau tidak saya balik Ikatan Suami Istri Dua. Saya bisa cari singkatan barunya. Tidak ditemukan di negara-negara lain. Hanya ada di Indonesia halal bihalal. Oleh itu saya sering mengatakan, kalau Bapak tanya sama orang Arab yang ada di Arab, jangan tanya yang Arab di Bayoge. Mohon maaf kalau ada orang Arab di sini. Kalau Arab di Bayoge sudah pasti tahu halal bihalal. Tetapi Arab di Saudi Arabia tidak tahu dia. Saya yakin dan percaya, dan saya pernah tanya. Saya tanya sama syekhnya, ya syekh, hal arabta ma'nahu halal bihalal. Kira-kira kalau bahasa kailinya begini, do you understand what's the meaning of the halal bihalal? Gitu. Kan komiu ketawa berarti komiu tahu artinya. Syekhnya menjawab, ma'adri ma'nahu, saya tidak tahu artinya. Bayangkan halal bihalal ditanya dia tidak tahu artinya. Inilah kehebatan orang Indonesia yang membuat bingung orang Arab. Yang selama ini orang Arab yang bikin bingung gitu orang. Kenapa orang Arab di sana tidak tahu? Walaupun halal itu diambil dari bahasa Arab, bi itu diambil dari bahasa Arab, halal yang kedua diambil dari bahasa Arab, kemudian digabung jadi satu halal bihalal. Itu orang Arab sudah tidak tahu. Karena di tanah Arab tidak ada haram biharam. Jadi kira-kira begini. Kalau saya ingin memberi contoh sederhana begini. Ini belum ceramah ini Pak. Masih pendahuluan nih. Kira-kira kita ke Kuala Lumpur lah. Di Malaysia, kan kalau kita ke Malaysia terus orang Malaysia bilang Pak Cik mau pusing-pusing, tentu kita kalau pusing kita tidak mau. Tetapi menurut orang di sana pusing-pusing itu jalan-jalan. Tetapi menurut orang Indonesia menjadi lucu. Masa kita diajak pusing-pusing? Kita mau datang refreshing kok aja pusing-pusing? Lucu buat kita. Tetapi tidak lucu buat orang di Kuala Lumpur. Pernah saya satu ketiga diajak oleh teman ke satu pondok pesantren. Karena orang Malaysia itu kalau laki-laki dia bilang jenis kelamin laki-laki. Jadi ditulis di pesantren putra itu santri kelamin laki-laki. Di pesantren putrinya ditulis santri kelamin perempuan. Di antaranya ditulis satu tulisan besar. Kelamin laki-laki dilarang memasuki kelamin perempuan. Saya bilang betul nanti ini. Bapak-bapak pasti melihat lucu. Bayangkan kelamin laki-laki dilarang memasuki kelamin perempuan. Sudah apa yang terjadi itu? Tetapi bagi orang di Malaysia tidak ada masalah.
Tapi bagi orang Indonesia itu kemudian menjadi lucu. Kira-kira begitulah halal bihalal itu, kalau kita tanyakan sama orang Arab, dia pasti ketawa. Kenapa? Tidak ada dalam kosakata bahasa Arab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan minal aidin wal faizin itu tidak ada di tanah Arab. Hanya ada di Indonesia ini. Orang Arab kalau ketemu pada hari raya seperti ini, mereka tidak mengucapkan minal aidin wal faizin. Mereka begitu pegang tangan, malah yang cipika-cipiki. Itu lalu dia sebut Eid Mubarak. Selamat Idul Fitri dan diberkati. Kalau Bapak pergi ke Mesir juga begitu, Eid Mubarak. Tidak ada ucapan minal aidin wal faizin. Ucapan minal aidin wal faizin itu adalah hanya ada di Indonesia, yang dibuat oleh ulama-ulama di Indonesia. Olehnya itu ulama di Indonesia ini sebenarnya hebat-hebat. Itu yang saya heran, kenapa ulama di Irak lebih diikuti daripada ulama di Indonesia. Masih ada anggota ISIS itu kan parah itu. Umat Islam harus hati-hati terhadap ISIS. ISIS itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang diajarkan oleh kelompok Islamic State of Iraq and Syria. Bahkan bertentangan dengan ajaran agama Islam dan semua agama-agama di dunia ini. Menurut catatan, kelompok ISIS itu sudah membunuh kurang lebih 500 kelompok beragama Yazidi. Kelompok agama Yazidi ini agama tertua yang ada di Irak dan gabungan dengan kelompok agama Majusi. Bahkan disebutkan, kalau Anda tidak mau masuk Islam, harus bayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak, tinggalkan Irak. Kalau juga tidak mau tinggalkan Irak, Anda harus ditebas. Saya kira tidak ada ajaran agama yang mengajarkan seperti ini, dan ISIS itu bukan bagian dari ajaran Islam. Bahkan kamu tahu Abu Bakar al-Baghdadi. Bukan nanti Abu Bakar yang dari Ampana. Ada juga Abu Bakar yang dari Ampana. Ini Abu Bakar al-Baghdadi itu pernah belajar di kelompok intelijen Mossad Yahudi. Jadi dia pernah lama di kelompok intelijen Mossad Yahudi, kemudian dia juga hidup di zamannya Saddam Hussein. Bahkan kalau bapak-bapak dan ibu pernah membaca tulisan 2 atau 3 hari lalu, di internet disebutkan pernyataan Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di zaman Obama, presiden pertama kalinya. Dia menyatakan bahwa ISIS itu adalah bentukan Amerika, Inggris, dan Prancis. Kata Hillary Clinton, sebenarnya basis ISIS itu bukan di Irak. Kami merencanakan basis ISIS itu berada di Kairo, Mesir. Cuma keduluan kudeta terjadi di sana, maka kami alihkan ke negara-negara yang sedang bergejolak, yaitu